Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 1110181029029 kelas 3 d 4A. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan percobaan pada praktikum ke-6 pada mata kuliah praktikum sistem embedded yang berjudul Home Security Alarm. Pada Home Security Alarm di sini menggunakan pada proses pemrogramannya menggunakan state machine, sehingga pemrograman dapat lebih efektif dan proses pemrograman juga lebih mudah. Oleh karena itu saya akan langsung ke pengaturan I/O-nya. Dimana di sini terdapat 4 push button A, B, C, dan D, di mana push button A merupakan button 1. Artinya jika kita menekan push button A di sini, maka password yang dimasukkan adalah bernilai 1. Kemudian B di sini merupakan kombinasi angka, merupakan button 2. Kemudian push button C merupakan button 3, dan push button D merupakan push button 4. Kemudian di sini terdapat 3 output, di mana LED 1 merupakan indikator ketika set berada pada kondisi awal atau siap untuk menginputkan password. Kemudian PB2 sebagai indikator saat pintu terbuka atau password yang dimasukkan benar. Kemudian LED ketiga di sini merupakan merupakan buzzer yang nantinya akan menyala jika password yang diinginkan atau kesalahan menginputkan password lebih dari 3 kali. Kemudian saya akan langsung ke program utama yang menjelaskan, yaitu pada task.c di sini, di mana pada percobaan ini menggunakan SEOS, yaitu hanya menggunakan timer 2. Artinya program di sini akan dieksekusi setiap 2 milisecond. Untuk state awal di sini, yaitu di sini terdapat 9 state. Pada state kondisi yaitu start delay, interpass, check, open delay, alarm, reset alarm, dan reset verify. Nah, di sini pada kondisi awal akan berada pada case start. Kemudian akan langsung berpindah ke start delay. Artinya jika pada start delay di sini LED 1 akan menyala. LED on di sini artinya adalah LED 1. Mohon maaf, LED 2. Kemudian jika pada kondisi start delay di sini jika lebih dari 2 detik, maka pada LCD akan memerintahkan untuk menginputkan password dan kondisi set akan berpindah ke interpass. Kemudian pada interpass di sini nantinya kita akan menginputkan password yang terdiri dari 4 kombinasi angka. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri button 1 ditekan, maka pada LCD akan mengirimkan string yang mengindikatorkan bahwa password yang diinputkan adalah bernilai 1. Kemudian setiap kali 4 kombinasi password yang diinputkan, maka maka kondisi if press sama dengan yes di sini akan memenuhi. Artinya kombinasi
Artinya kombinasi angka di sini saya akan gambarkan di sini. Jadi saat password angka pertama diinputkan, maka kombinasi 3 akan sama dengan tombol. Misal untuk password yang digunakan di sini adalah 4322. Jadi pertama kita menekan button 4 di sini, maka di sini akan terisi 4. Kemudian selanjutnya ketika kita menekan 3, maka 4 ini akan digeser. Di sini kita bisa melihat di mana kombinasi 3 berada pada kombinasi 1, di mana kombinasi di sini merupakan sebuah array yang terdiri dari 4 indeks. Sini saat kita menekan push button 3, maka 4 akan bergeser ke sini dan 3 akan terisi di sini. Kemudian selanjutnya ketika kita menekan 2, maka 4 akan bergeser lagi, kemudian 2 akan terisi. Kemudian terakhir untuk pas yang terakhir, karena pasnya adalah 4322, maka 4 akan bergeser ke sini, kemudian 3, 2, dan 2. Dan nantinya ini akan dicek pada case check di sini atau state check di sini. Artinya jika sudah 4 karakter yang diinputkan, maka count setiap kali kita menekan button di sini, maka count akan mencaca. Kemudian jika count lebih dari 3 kali, artinya setelah 4 karakter diinputkan, maka kondisi akan berpindah ke check. Kemudian akan kondisi di sini yaitu if jika kombinasi pada array 0, artinya array 0 berada di sini, 0, 1, 2, 3. Jika kondisi ini sesuai atau kondisi ini terpenuhi, maka kondisi state akan berpindah ke open. Yang artinya pada LCD akan ada perintah string seperti ini, yaitu access granted. Kemudian door open, artinya LED 1 menyala. Kemudian jika password yang diinputkan, jika saat menginputkan password lebih dari 5 detik, maka akan timeout. Kemudian state akan berpindah kembali ke kondisi alarm yang akan menginputkan password dari awal lagi. Jadi semisal kita menginputkan karakter ketiga, kemudian untuk menginputkan karakter keempat ada jeda 5 detik, maka kondisi state akan timeout dan akan kembali ke kondisi state akan berpindah ke alarm, di mana akan menyala. Kemudian saat kita melakukan input password yang salah lebih dari 3 kali, maka kondisi akan berpindah ke alarm juga. Kemudian pada alarm di sini akan, jika menginputkan password lebih dari 5 detik, maka
kondisi ini akan terpenuhi, kemudian akan mereset alarm, kemudian kembali ke state awal. Kemudian pada state reset alarm di sini akan menginputkan password yang artinya jika alarm berbunyi, untuk mematikan alarm tersebut harus menginputkan kombinasi 4 angka password, di mana passwordnya di sini adalah 3221. Untuk sistemnya sendiri sama dengan menginputkan password untuk enter pass tadi, hanya saja yang membedakan adalah 4 kombinasi angkanya tersebut, dimana ketika telah 4 karakter yang diinputkan maka state akan berpindah ke kondisi reset verify. Kemudian jika password yang diinputkan lebih dari 5 detik maka akan timeout, kemudian akan kembali ke reset alarm tetap, kemudian akan menginputkan pass tersebut. Kemudian pada reset verify di sini jika password yang diinputkan benar maka kondisi akan berpindah ke start atau state yang awal, kemudian buzzer akan off. Akan tapi jika telah salah lebih dari 1 kali maka state akan terus berada pada state reset alarm di sini yang membuat buzzer akan terus menyala, dan pada kondisi tersebut buzzer hanya akan bisa dimatikan jika melakukan reset pada board STM32. Selanjutnya saya akan upload program terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan mensimulasikan pada hardware-nya. Di sini kita bisa melihat proses upload telah berhasil. Jadi ini adalah rangkaian pada hardware-nya. Di sini terdapat LCD sebagai penampil seperti kondisi state atau input atau pass yang telah diinputkan. Kemudian di sini terdapat LED yang berwarna merah sebagai indikator kalau state berada pada start delay, atau LED ini sebagai indikator ketika akan menyala ketika sebelum memasuki state enter pass atau menginputkan password. Kemudian di sini adalah LED biru sebagai indikator saat password yang diinputkan benar, kemudian pintu akan terbuka dan LED yang berwarna biru di sini akan menyala. Kemudian di sini ada buzzer yang berfungsi sebagai alarm. Jadi saat alarm aktif maka buzzer yang di sini akan berbunyi. Dan di sini terdapat 4 push button, di mana di sini ada push button 1, 2, 3 dan 4. Nantinya saat menginputkan password untuk membuka pintu maka passwordnya adalah 4322. Kemudian untuk password mematikan alarm adalah 3221. Terlebih dahulu saya akan mereset. Jadi saat reset maka sebelum masuki LED yang merah di situ akan menyala sebelum state memasuki penginputan password. Di sini saya akan langsung menginputkan pass yaitu 4322. Maka LED biru akan menyala, kemudian tampilan LCD akan seperti itu. Kemudian jika password
yang diinputkan lebih dari 5 detik. Kita biarkan selama 5 detik. Maka buzzer akan berbunyi. Kemudian untuk mereset alarm, menekan password alarm yaitu 3 2 2. Saya ulang, 3 maka buzzer akan berhenti berbunyi. Kemudian jika menginputkan password salah lebih dari 3 kali, maka buzzer juga akan berbunyi. Akan tetapi untuk mereset alarm di sini hanya 1 kali percobaan. Jadi semisal saya menginputkan password sembarang, maka buzzer akan terus berbunyi. Dan untuk mereset agar alarm di sini mati, maka harus di reset pada STM32-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.